Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Toba. Di sini saya akan membahas materi BB kritis, yaitu kritikal apresial. Nah, kritikal apresial ini merupakan bagian dari kedokteran berbasis bukti, diartikan sebagai suatu proses evaluasi secara cermat dan sistematis. Nah, suatu artikel penelitian ini juga menentukan reliabilitas dan kegunaan dalam praktik klinis. Lalu, kritikal apresial ini juga adalah cara atau metode untuk mengkritisi secara ilmiah terhadap penulis ilmiah. Nah, setelah itu, telaah kritis digunakan untuk menilai validitas atau kebenaran dan kegunaan dari suatu artikel atau jurnal ilmiah. Lalu, evaluasi kritikal apresial. Nah, ini yang pertama ini ada referensi, yang kedua ada peneliti, yang ketiga ini sponsor atau sumber dana, yang keempat rancangan penelitian atau sesuai dengan tujuan penelitiannya, yang kelima performance penelitian. Nah, ini keandalan definisi operasional. Lalu yang keenam ini ada prosedur menganalisis data, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan kesimpulan. Lalu fungsi kritikal apresial ini juga secara sistematis mengevaluasi literatur ilmiah dan dapat memilih literatur yang akan diambil, memutuskan artikel manakah yang akan mempengaruhi pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu memisahkan penghalang antara peneliti dengan hasil penelitian. Nah, lalu mendukung perkembangan dari evidence practice atau EPB. Lalu selain itu juga ada kelebihan. Nah, kelebihan kritikal apresial ini merupakan metode sistematis untuk menilai hasil validitas dan kegunaan dari publikasi artikel ilmiah, jalan untuk mengurangi jurang antara riset dengan praktis. Nah, ini juga mendorong penelitian subjektif tentang kegunaan sebuah informasi ilmiah. Lalu kekurangannya juga ada kekurangan kritikal apresial. Nah, ini tuh membutuhkan banyak waktu, terutama pada awal. Nah, setelah itu juga tidak selalu memberikan jawaban yang mudah, mengurangi semangat, terutama bisa akses terhadap hasil penelitian yang baik pada bidang tertentu sangat terbatas. Lalu apa saja yang dinilai dari kritikal apresial sendiri? Nah, yang pertama itu ada deskripsi umum, yang kedua ada validitas internal atau hubungan kasual, yang ketiga itu validitas internal atau hubungan kasual, yang keempat validitas eksternal. Lalu ada deskripsi umum. Nah, ini desain perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Lalu yang kedua ada populasi target, terjangkau, sampel. Nah, biasanya kalau populasi target ini populasi yang menjadi sasaran penelitian. Lalu ada populasi terjangkau. Nah, ini bagian dari populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti. Lalu sampel. Nah, sampelnya juga sebagian besar untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dianggap mewakili seluruh populasi. Lalu yang ketiga ini ada cara memilih sampel. Nah, caranya ini ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Lalu yang keempat ini ada variabel bebas. Nah, ini tuh cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Lalu yang kelima ada variabel tergantung. Nah, ini tuh tergantung dari variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Lalu ada validitas internal atau hubungan kausal. Nah, ini yang pertama itu bias, yang kedua ada sense, dan yang ketiga ada confounding. Lalu juga ada validitas eksternal. Ini biasanya yang pertama itu hasil dapat diterapkan pada subjek terpilih, lalu hasil dapat diterapkan pada populasi terjangkau, lalu juga ada hasil dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi BB kritis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.